Malah ada orang pergi umroh, sampai di sana, saya pernah dapat selingkuh di sana. Jadi Apa? Selingkuh dia Pak Ustadz? ya. Ujian apa lagi yang ku dapat sekarang? Tahu kenapa? Sempat-sempatnya travel umroh menipu aku. Tidak. Niat aku untuk datang ke tanah suci untuk menghapus dosaku. Tapi aku ditipu. Sekarang aku ada di mana? Anyer ini. Tidak. Tuhan, maafkanlah aku. Assalamualaikum Bel. Assalamualaikum, Bel. Habis menasik. Dari mana ini, Bel? Aku ditipu Pak Ustadz. Ditipu sama siapa? Sama travel umroh Pak Ustadz. Kok bisa? Niat aku pengen beribadah Pak Ustadz. Astaga, Bel. Kok bisa begitu? Harusnya kan lu berangkat, Bel, katanya. Makanya kau bisa-bisanya travel umroh bisa menipu saya Pak Ustadz. Laki-laki yang sangat... Tenang Bel, tenang Bel. Tenang Bel. Wah, ini dia tertipu. Sangat tertipu. Harusnya itu tiketnya kan ke Mekah pasti. Ini dia kemana tiketnya? Anyer. Bayangin Pak Ustadz, saya udah manasik seperti ini Pak Ustadz. Saya ditipu, saya malu pulang ke rumah Pak Ustadz. Apalagi ke kampung. Saya mau bangga-banggain ke orang-orang tua saya, ke keluarga saya. Saya udah Gimana umroh. kalau banggainnya kalau seandainya? Jadi makanya Bel, jadi niat baik itu tidak cukup. Harus disertai dengan ilmu. Ilmu diantaranya adalah memilih travel yang betul. Kementerian Agama itu punya program 5 pasti. Apa itu Pak Ustadz? 5 pasti itu pasti izinnya, pasti pasti pesawatnya, pasti visanya, pasti hotelnya. Nah itu semua harus ditahu. Ya ini mungkin Ebel dari awal sudah salah niat. Mungkin Pak Ustadz ya, karena kan saya pengennya kan ngeliat kayak teman-teman saya FOMO saya Pak Ustadz. Apa itu Bomo? Sini dulu. Kesini dulu. Terus jelasin dulu. Gue juga nggak tahu. FOMO itu adalah Orang tempat yang di ikut. mana hewan-hewan yang luar biasa. Bomo itu orang yang cuma ikut-ikutan. Itu si Komo. Si Bomo. FOMO itu adalah saya ini suka yang ikut-ikutan begitu Pak Ustadz. Karena Kayak ngeliat sosial media. saya melihat di sosial media tuh teman-teman saya sering ibaratnya umroh, sehingga saya ikutan umroh juga Pak Ustadz. Enggak, saya ditipu begini. Mungkin dosa. Ya jadi daftar umrohnya bukan karena rindu Baitullah, bukan ingin berziarah ke makam Rasulullah, tapi ikut-ikutan. Iya, karena ngelihat teman-temannya mungkin tetangga ya kan. Iya, benar. Pasti Pak Parno nih kan. Ini salah nih siapa nih? Ini nama siapa ini? Ini salah nama saya. Ya Allah, Namanya Kok Nurjana. bisa-bisanya. Namanya aja Nurjana. Allah Akbar. Oh ini juga perempuan. Nurjana. Tipu juga. Jadi Pak Ustadz. ini makanya harus tadi saya katakan harus dengan ilmu. Bel, ihram juga tuh tidak ada orang pakai ihram pakai sepatu. Oh nggak ada pakai sepatu Bel. Gimana nih? Ini kalau pakai sepatu, ihram pakai sepatu. Ini kena dam. Dam. Denda. Berapa itu? Denda. Berapa Satu itu, Ustaz? ekor sapi, 1 ekor domba. Wih domba Bel. Ini. Wah ini bahaya ini Bel. Lempar lagi, jangan dilempar lagi, jangan dilempar lagi, Pras. Masih panjang waktu. Jadi orang ini pakai pula kaos kaki. Kenapa lagi Pak Yang Ustadz? laki juga nggak mau lagi
Jadi, Wah, jadi gimana orang nih? kalau pakai ihram itu hanya 2 kain yang melekat di badan, yaitu kain atas dan kain bawah. Ini juga melanggar pakai ihramnya ini. Ini pakai baju kaos dalam. Tapi ini kan sebenarnya ihram ini dipakai di Bir Ali. Oh, di Bir Ali. Bir Ali kalau dari Madinah kan kita keluar tuh sebelum ke Mekah kita singgah dulu. Bener. Miqat namanya. Buat buat pakai ini. Pakai ini. Lu ingat gak sih waktu pergi umroh lu ngapain aja sih? Ingat, Bang. Saya kan baru mau naik umroh, saya nggak inget lagi nih. Makanya saya dipakai begini, berarti salah dong orang travelnya. Ini karena ketipu. Ya mana saya udah bela-belain jual tanah, jual harta-harta, Pak Ustadz. Jadi mau pulang ke rumah ini tetap pakai seperti ini. Mau gimana lagi, Pak Ustadz? Saya juga malu kalau pulang ke rumah. Udah harta-harta saya jualin semua. Jadi Tanah, Ya. saya jual. Emas istri saya jualin. Astaga, Bel. ya. Nah, ini karena sebenarnya umroh itu bagi orang yang mampu. Mampu dalam arti secara materi. Jangan sampai Ebel pergi umroh justru menjual keperluan yang memenuhi kebutuhan pokok. Ada orang mau pergi haji atau umroh, dia jual rumahnya. Padahal rumah itu kebutuhan pokok. Haji itu sunnah. Haji itu wajib bagi kita yang mampu. Mampu. Kalau tidak mampu ya boleh ditunda sampai kita mampu. Jangan dipaksa. Nah inilah Ini cuma- karena si Komo tadi. FOMO. Ya. FOMO. Ikut-ikutan. Karena Ebel aja kalau sebelum berangkat umroh, Pak Ustadz, pas pakaian ihram gini, fotonya sampai 140 kali. Cuma buat nge-share di Instagram. Ya biar Rencananya gitu kan? Iya sih sebenarnya biar ngebuktikan bahwa ke orang-orang aku sudah umroh, Pras. Jadi umrohnya memang sudah salah niat dari awal. Iya. Ustadz, aduh. Ya makanya Allah tegur. Ya dengan cara kena ketipu lah dia. Ini juga dakwah buat saudara-saudara kita yang akan melakukan ibadah umroh. Sebelum mendaftar pastikan dulu nih 5 pasti. Yang paling penting pasti izinnya. Izin travel tuh. Kemudian pasti visanya, pasti tiketnya, pasti hotelnya, pasti penerbangannya. Jangan sampai banyak ketipu. Sudah sampai di bandara, enggak ada tiketnya. Mau pulang malu. Akhirnya Seperti kayak gini ditungguin temannya. Ditungguin temannya pulang, misalnya 9 hari, program 9 hari. Pulang temannya, barulah juga pulang ke rumahnya. Allah ditipu terus gue kayak gini, sakit banget hati gue. Ya ini pelajaran buat Nebel. Mungkin dulu juga sering nipu orang. Tapi Ya juga sih. Ustadz, jadi gimana sih Ustadz? Ini selalu Ebel tuh selalu di luar ekspektasi. Seandainya dia pengen mencapai A, tapi tidak pernah tercapai. Apa yang dicita-citakan itu di luar kemampuan. Maka supaya tidak kecewa, jangan berekspektasi atau punya cita-cita yang di luar kemampuan. Misal di luar kemampuan itu mau ngambil S2, padahal S1 aja enggak. Nah itu kan di luar kemampuan namanya. Kalau mau umroh boleh, baik, tapi harus mampu. Tapi jangan sampai ngumroh jual perhiasannya istri, jual rumah, kemudian atau masukin rumah di sertifikat pegadaian. Nah, itu bisa hilang kita punya kebutuhan pokok. Jadi agar tidak kecewa, jangan melakukan hal-hal yang di luar kemampuan. Oke. Jadi kalau seandainya kayak kita pengen beli sesuatu, Ustadz, tapi kita sebenarnya belum mampu. Tapi kita beli dulu kredit tapi. Ada kan ada 2 mampu nge-cash, mampu kredit. Iya. Ya, kalau kredit yang boleh, misal dia sudah pasti punya gaji bulanan. Gaji bulanannya itu 10 juta. Lalu dia potong 2 juta per bulan. Itu masih rasional. Ya, tapi kalau tidak punya gaji bulanan, ngambil kredit yang harus bulan-bulan bayar 5 juta, penghasilannya juga tidak jelas, itu kekeliruan dalam hidup. Itu yang biasa orang katakan gali lubang masuk lubang sendiri. Aduh. Nah, ini yang banyak terlibat pinjol. Iya benar Ustaz Ya, tuh. ya. Nah kalau misalkan umroh tapi pakai uang pinjol, terus kita nggak bayar gimana? Boleh nggak? Itu tidak boleh, Bel. Lagian lu Bel,
Lu nggak ngecek dulu? Gimana gua mau ngecek, waktu gua cek aja katanya nanti dapat pesawat tapi Ebel dibaling-baling. Ngapain gua dibaling-baling kata gua. Tapi gua iyain karena kan gua pengen umroh, Pras. Maka itu tadi yang saya sampaikan 5 pasti dan itu semua ada bisa dicek di online Kementerian Agama. Oke. Jadi kalau misalnya travel ini apa nama travelnya PT Angin Ribut. Nah, Ya. oh PT Jihara, aduh kesian deh. Nah, travelnya ini Bel itu bisa kita cek di program 5 pasti. Di Kementerian Agama. Bisa itu Pak Ustadz ya? Itu ada kan simbolnya itu kalau di kantor Kementerian Agama dan semua travel wajib Pakai itu. mencantumkan itu 5 pasti. Dia begini simbolnya 5 pasti. Oke. Semua travel wajib itu ada di kantornya 5 pasti. Ustadz, Tapi gini, apakah Ustadz. mungkin kegagalan saya ini sehingga nggak bisa umroh itu karena dosa-dosa saya terlalu banyak di muka Jadi bumi apa ini? yang dia lakukan selalu gagal karena dosa terus, Tad. Ya, saya berpikir sih bukan dosa, tapi kekeliruan, Keliruan. kelalaian. Ya, tidak cross check ya. Karena kalau dosa, malah ada orang pergi umroh sampai di sana, saya pernah dapat selingkuh di sana. Jadi Apa? Selingkuh dia Pak Ustadz? ya, jadi saya tahu setelah kecurigaan saya, kenapa setiap orang pada pergi sholat justru dia tinggal. Setiap orang pergi saya curiga, kok ini satu juga tinggal, yang perempuan juga tinggal. Ketahuan akhirnya ternyata selingkuh di tanah suci. Waktu di tanah suci dia sukses saja tuh tidak ketahuan dan tidak ada persoalkan. Nanti setelah pulang dari tanah suci baru ketahuan akhirnya mereka cerai. Yang laki-laki cerai dengan istrinya, yang istrinya juga cerai dengan suaminya. Apa yang Ebel alami seperti ini, saya tidak yakin itu karena dosa, tapi itu lebih kepada ketidaktelitian. Ya, jadi akan datang harus betul-betul teliti Iya Pak Ustadz nanti. supaya tidak kecewa, ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Ya. Tapi kan ini kan ibaratnya kenyataan pahit dia tidak jadi ke mana ke tanah suci. Tanah suci, Bro. Nah, ini tuh bagian rencana Allah atau emang karena kesalahan-kesalahan dia? Ya. Ini masa lalu kali Pak. Saya yakin hanya betul-betul karena kelalaian. Iya Pak Ya, Ustadz ya. kelalaian ini tentu ada rencana Allah yang terbaik. Di antaranya agar Ebel lebih memperbaiki hatinya, niatnya harus diluruskan. Yang kedua benahi ilmunya. Karena jangan sampai di sana pakai ihram masih pakai sepatu. Ya kan? Iya. Nah, sampai di sana pakai ihram masih pakai baju dalam seperti Nah, ini. pakai baju dalam gini nih, nggak bisa nih, Bel. Tidak boleh, Bel. Ada pakai baju dalam gini. Ya. Nah, Berarti semuanya ini nggak ada nih harusnya, Ustaz. Kosongan ya. ya, kosongan. kalau orang ihram itu hanya 2 helai pakaian yang boleh di badan. Inilah dia, baju dalam, celana dalam tidak boleh. Pak Ustadz, bagaimana caranya ya agar saya itu tetap sabar dan ikhlas menghadapi cobaan gagal umroh nih Pak Ustadz? Saya kan sudah kecewa nih dan malu nih mau pulang ke rumah, mau pulang menghadapi Sabar. istri. Saya malu banget. Kenapa mesti malu? Supaya tidak capek klarifikasi ke kawan-kawan lain, bikin aja video. Ya, saya gagal umroh. Ini pelajaran buat saya karena saya tidak teliti. Mestinya menurut Ustadz Dasat Latif sebelum mendaftar harus cek 5 pasti. 5 pasti itu. Supaya uangnya aman, lapor ke polisi supaya travel itu ditutup. Nah kebetulan pas saya ngelapor ke polisi tadi, saya udah WA polisi. Tuh travel nggak ada lagi. Aduh. Senina ketipu. Ebel tinggal bersabar. Mudah-mudahan. Jelita. Assalamualaikum. Dari mana Jelita? Ikan lele makan si Soleh. Cakep. Mana nih oleh-oleh? Ya, oleh-oleh apaan? Ih, kenapa kok murung gitu? Gak jadi nih. Nangis aja. Ikan lele makan tahu. Gagal tahu. Gagal umroh nih. Jadi nggak jadi Bang Nggak jadi, makanya nggak punya umrohnya. oleh-oleh. Ditipu aku sama travel bus. Itu bohongan itu. Ya udah nggak apa-apa, ke Pondok Gede aja kan ada miniatur Ka'bah. Lagi. Jangan sabar, jangan nangis. Jangan nangis. Aku dihina terus sama dia. Jelita. Iya.
Tadi katanya mau ngurus pesantren kilat katanya. Iya, ini makanya mau jemput Pak Ustadz. Udah ditunggu Pak Ustadz di sana. Aduh, saya Bel minta maaf, saya harus temani dulu dalam duka. Harusnya kan Pak Ustadz ada di samping saya, biar saya nggak nangis terus begini. Ya, saya ditunggu pesantren kilat Bel. Iya Pak Ustadz. Karena Ebel belum pernah ikut pesantren, saya ajak sekalian Mau nggak, ikut Bel? Mau nggak, pesantren Bel? kilat. Mau nggak, Bel? Ya. Nah, boleh tuh. ganti, Pak Ustadz. Ya udah kapan-kapan deh Pak Ustadz ngajakin Ebel, boleh. Saya pengen nemenin. Iya. Terus dulu Pak Ustadz ya. Makasih Oke, Pak Bel. Ustadz. Makasih ya Pak Ustadz Bentar masukannya dulu, Pak Ustadz bentar ya. dulu Kak Apa? Ebel. Apa? Ini apa? Emang itu apa? Kasihan dia lo